Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam channel kita Bro Semesta bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Kali ini kita akan merenungkan hari Minggu ketiga Advent. Apa kabar saudara-saudari? Masih ada sukacita? Saya tahu tidak akan sangat spontan bagi orang tertentu untuk menjawab ada sukacita. Karena kita memang sedang berada pada masa sulit yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang sedang melanda bumi kita. Pengalaman kita mentaati protokol kesehatan COVID-19 seakan membatasi gerak dan kebebasan kita. Bagaimana tidak? Kita lihat misalnya para murid-murid di sekolah tidak bisa bertemu atau tatap muka seperti sedia kala. Kalau kita juga pergi ke tempat kerja, kita juga mengikuti prokes yang ada dan tidak bisa sebebas dulu lagi. Kalau kita mengikuti kegiatan adat yang selama ini kita ikuti dalam suasana kegembiraan dan rame bersama dengan orang lain, kali ini semakin dibatasi. Belum lagi kalau kita lihat di berbagai segi kehidupan ekonomi, banyak kemunduran atau kesulitan yang dialami. Dan tentunya kalau kita melihat lagi bagaimana jumlah saudara-saudari kita yang terpapar atau yang menjadi korban dari pandemi ini, maka pertanyaan tentang ada sukacita atau tidak mungkin tidak lagi spontan dulu untuk kita jawab. Karena dari pengalaman kita yang lebih banyak menonjol adalah keluhan-keluhan dari situasi yang ada, kecemasan atau bahkan ketakutan dari pengalaman-pengalaman dalam masa sulit ini. Pendek kata, kita memang sedang menghidupi satu kehidupan dalam keadaan sulit. Tetapi bagaimanapun, sebagai seorang Kristen, kita tetap harus bergembira. Dalam bacaan pertama, kita lihat bagaimana Yesaya menghadapi umat Israel yang sudah kembali dari pembuangan, dari penawanan di Babel. Orang Israel memang menyadari kesalahan, pelanggaran mereka terhadap Tuhan. Maka masa pembuangan itu mereka hayati sebagai penebusan, sebagai hukuman dari dosa dan pelanggaran mereka terhadap Allah. Dan kini ketika mereka sudah kembali ke tanah airnya, mereka juga masih mengalami kesulitan. Sehingga mereka putus asa. Pada masa seperti itulah Yesaya datang. Yesaya berkata, "Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku, mengutus aku untuk membawa kabar sukacita kepada orang-orang yang ada dalam sengsara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan untuk mewartakan tentang kebebasan, tentang pembebasan." Yesaya membawa optimisme, membawa harapan bagi umat Israel bahwa Allah tetap dengan janjinya akan menyelamatkan umatnya. Untuk orang Israel yang berada dalam kesulitan kehidupan, tentu dimunculkan harapan untuk Mesias
untuk penyelamat ini. Dan ini menjadi sumber kegembiraan bagi mereka. Pengharapan ini menghidupkan kembali semangat mereka untuk tetap percaya dan berharap akan Allah. Saudara-saudari terkasih, minggu ketiga masa Advent ini disebut juga Minggu Gaudete. Gaudete artinya bersukacitalah. Dan dalam bacaan kedua, Paulus mengajak kita dengan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kita diajak untuk bersukacita. Diajak untuk menjauhkan segala kejahatan. Diajak untuk berharap dan percaya kepada Tuhan yang tetap setia dan akan menggenapi apa yang Dia sudah janjikan, yakni keselamatan bagi semua orang. Pengharapan akan keselamatan ini menjadi sumber dari kegembiraan. Dan itu menjadi isi dari ajakan Rasul Paulus untuk selalu bersukacita. Begitu juga kita dalam masa Advent, memasuki minggu ketiga ini, sekarang diajak bersukacita. Karena perayaan Natal kelahiran penebus itu sudah semakin mendekat. Yohanes Pembaptis tampil di tengah-tengah orang banyak. Dan dia menyuarakan seperti Yesaya yang berseru di padang gurun, suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes bersaksi tentang terang itu yang sudah datang. Yohanes ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa Mesias, Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah mereka. Untuk itu, dia mengajak orang banyak untuk bertobat dan untuk menunjukkan tanda pertobatannya, mengakukan dosanya, dan memberikan dirinya dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis bersaksi supaya banyak orang percaya kepada Mesias yang sudah datang itu, penyelamat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika tiba waktunya, Yohanes menunjukkan langsung Sang Mesias kepada orang banyak. Inilah anak domba Allah. Inilah penyelamat. Dan dia sendiri sesudah itu mengungkapkan kalimat yang sangat indah. Dia akan semakin besar dan saya akan semakin kecil. Karena tujuan, misi yang diembannya adalah menyaksikan bahwa Mesias itu sudah hadir. Menunjukkan Sang Penyelamat itu sudah ada di tengah-tengah orang banyak. Siapa yang percaya akan memperoleh penghiburan. Siapa yang percaya akan memperoleh pengharapan untuk kebahagiaan kekal. Itulah misi dari Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, ajakan untuk bersukacita adalah ajakan untuk berharap, untuk mempunyai pengharapan akan keselamatan. Dan mempunyai pengharapan akan keselamatan dari Tuhan itu berasal dari kepercayaan iman kita akan Allah yang akan selalu menggenapi apa yang sudah Dia janjikan. Maka kita juga dipanggil untuk menjadi pewarta, untuk menceritakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Setelah terlebih dahulu kita sendiri juga menghayati bahwa selalu ada alasan untuk bersukacita dalam hidup kita, dalam hati kita sebagai seorang Kristen yang mempunyai pengharapan, kasih, dan iman. Itulah isi dari
permenungan kita pada hari Minggu Advent yang ketiga ini. Semoga kita semua dapat berkata bahwa Roh Tuhan ada pada kita, dan kita juga masing-masing diutus bersaksi supaya orang lain juga percaya dan berharap serta ikut bergembira bersama dengan kita. Gaudete, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hingga di sini video kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.